selamat pagi rekan-rekan sekalian. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya bergabung dengan teman-teman sekalian dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Selama beberapa menit ke depan saya akan membersami teman-teman semua. Nah, tanpa kita sadari teman-teman semua sebetulnya kita sudah menggunakan konsep algoritma, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena misalnya nih, dari bangun tidur kita kan pasti sudah mempersiapkan diri ya bagi yang muslim, misalnya kita sudah mandi, sholat gitu ya untuk berwudu, kita kemudian sholat, habis itu ada yang mandi dan lain sebagainya, melakukan aktivitas ya. Yang kita akan belajar di sini ya dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar tentang bagaimana konsep dasar algoritma itu seperti apa, kemudian kegiatan dalam penjelasan materi nanti akan dipaparkan konsep dasarnya, terus kemudian bagaimana algoritma ini bisa ada penerapannya gitu ya, ada flowchart-nya dan sebagainya. Kemudian nanti kita ada diskusi dan ada penugasan untuk teman-teman sekalian dan ada kegiatan untuk penutup. Baik teman-teman semuanya, apa saja sih capaian pembelajaran yang bisa kita pelajari pada sesi perkuliahan ini? Nah, tujuan yang pertama nih teman-teman, dengan mempelajari konsep dasar algoritma ini sangat teman-teman bisa harus kuasai. Kenapa? Karena dalam prodi atau program studi teknik informatika, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh. Kenapa? Karena ini adalah kemampuan untuk teman-teman berpikir ya secara logika, baik itu secara sistematis dan lain sebagainya untuk kita bisa terapkan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, jadi capaian pembelajaran teman-teman yang akan dipelajari hari ini, tujuan pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu konsep dasar algoritma, apa itu pemrograman dan lain sebagainya. Kemudian memulai sesi ini kita akan masuk ke dalam video ya, teman-teman bisa lihat video tampilannya. Boleh saya izin untuk menampilkan videonya? Baik, teman-teman semua, bahas konsep dasar algoritma dan pemrograman. Jadi nanti selama beberapa menit ke depan saya akan membersami teman-teman semua. Nah, tanpa kita sadari teman-teman semua sebetulnya kita sudah menggunakan konsep algoritma, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena misalnya nih, dari bangun tidur kita kan pasti sudah mempersiapkan diri ya bagi yang muslim, misalnya kita sudah mandi, sholat gitu ya untuk berwudu, kita kemudian sholat, habis itu ada yang mandi dan lain sebagainya, melakukan aktivitas ya, ada rutinitas di situ, ada urutan langkah-langkah yang kita kerjakan. Atau misalnya Bapak Ibu yang mau masak mie instan begitu ya, pertama kita mau masak dulu nih, sebelum masak mie instan kita siapkan dulu bahan-bahannya, mie-nya, kemudian ada alatnya, pancinya, kemudian ada airnya, dan kemudian dilakukan proses memasak dan sebagainya. Itu adalah salah satu proses dari algoritma. Nah, apa saja sih tujuan atau manfaat yang bisa kita pelajari dari algoritma dan pemrograman 1 ini ya, yang kita akan belajar di sini ya dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar tentang bagaimana konsep dasar algoritma itu seperti apa, kemudian kegiatan dalam penjelasan materi nanti akan dipaparkan konsep dasarnya, terus kemudian bagaimana algoritma ini bisa ada penerapannya gitu ya, ada flowchart-nya dan sebagainya. Kemudian nanti kita ada diskusi dan ada penugasan untuk teman-teman sekalian dan ada kegiatan untuk penutup. Baik teman-teman semuanya, apa saja sih capaian pembelajaran yang bisa kita pelajari pada sesi perkuliahan ini? Nah, tujuan yang pertama nih teman-teman, dengan mempelajari konsep dasar algoritma ini sangat teman-teman bisa harus kuasai. Kenapa? Karena dalam prodi atau program studi teknik informatika, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh. Kenapa? Karena ini adalah
kemampuan untuk teman-teman berpikir ya secara logika, baik itu secara sistematis dan lain sebagainya untuk kita bisa terapkan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, jadi capaian pembelajaran teman-teman yang akan dipelajari hari ini, tujuan pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu konsep dasar algoritma, apa itu pemrograman dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis suatu jenis proses algoritma menggunakan bentuk alir diagram dengan adanya flowchart. Nah, teman-teman semua, ada lagi di sini tujuan pencapaian belajar kita yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan notasi algoritma atau bentuk-bentuk alur algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, teman-teman semua, dengar Bu, kayaknya baik, tidak masalah. Baik, kita kasih aplaus dulu Ibu Maya karena sudah berani untuk menjawab. Kita kasih bintang 2. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak William. Tadi perbedaan algoritma dan pemrograman apa? Bisa dijelaskan, Bapak William? Bagaimana, Bapak William? Perbedaan algoritma dan pemrograman apa tadi? Masih bingung saya, Bu. Oh, masih bingung, baik. Atau Ibu Nani mungkin tahu apa itu tadi algoritma dan pemrograman. Tadi kalau algoritma itu urutan ya Ibu ya, urutan atau Iya, langkah-langkah, sedangkan sekali. pemrograman itu bahasa programmer ya Bu ya, Iya. yang biasa diaplikasikan dalam komputer. Aduh, tepuk tangan untuk Ibu Nani. Semangat, kita kasih bintang 3. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi betul sekali Ibu Nani ya, Bapak William, Ibu Maya, Ibu Ainum ya, bahwa algoritma itu adalah urutannya, ya, langkah-langkahnya untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan pemrograman itu adalah prosesnya ya, proses pemrograman yang akan dilakukan menggunakan apa bahasa pemrogramannya, apakah bahasa C, apa bahasa Pascal, atau bahasa PHP, dan lain sebagainya. Masih banyak bahasa lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa aja sih nih jenis proses algoritma. Tadi sudah kita lihat ya, dari video tadi, ada yang namanya sequence, urutan. Tadi ya, kalau kita mau ngambil makanan, begitu ya, kita ambil dulu nih piringnya, kemudian nanti ada sajiannya apa saja di atas meja itu, ya kita mau ambil nasi dulu, atau kita mau ambil lauknya dulu, atau kita mau minum dulu, begitu ya langkah-langkahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 proses algoritma. Yang pertama adalah sequence. Ya, ini sequence ini adalah berunut atau berurutan. Ya, sequence ini berurutan. Sequence kondisinya apabila suatu langkah kedua akan dikerjakan setelah langkah pertama, Bapak Ibu. Jadi si tadi ya, si pemrograman adalah si prosesnya, proses yang digunakan untuk pemrograman ya. Jadi algoritma itu juga banyak notasinya, kemudian proses-prosesnya ini bisa dilihat saja ya. Untuk kalau pemilihan itu bisa ada percabangannya dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya kalau pemrograman adalah cara untuk kita bisa memberikan suatu perintah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga mata kuliah ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian pada kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ibu Wiranti? Iya, Perasaannya Ibu. sekarang? Aduh, Masya Allah, saya lega sekali Ibu mempersiapkan ini, Masya Allah. Kayaknya ini cuma 20 menit, tapi persiapan yang bisa bikin gak tidur ya Bapak Ibu ya. Aduh, betul sekali Ibu. Betul sekali, betul-betul. Itu menunjukkan keseriusan Bapak Ibu. Artinya, walaupun ini udah tugas kita sekian lama, loh kok cuma mau tampil 20 menit kok bikin kita kurang tidur gitu ya. Tapi Alhamdulillah, saya senang oleh Ibu Wiranti tadi. Kalau saya tanya begini sama Ibu Wiranti, apa sih yang beda dari Ibu mengajar dibandingkan sebelum-belumnya?
Oh, sangat beda sekali Ibu. Setelah saya ikut pelatihan ini, wah saya banyak sekali dapat pembelajaran. Ternyata kita itu nggak hanya menyampaikan materi saja begitu ya, tapi bagaimana nih cara mahasiswa itu biar supaya tidak bosan, tidak ngantuk di kelas gitu ya, dengan menggunakan gamification, menggunakan kuisis, bisa menggunakan tadi ya Mentimeter, kemudian bisa juga kita bisa tahu nih pemetaan. Ternyata nih, misalnya mahasiswa ini dari mana nih sekolahnya, jurusan mana, biar kita tahu gambaran, oh ternyata dari SMA IPA atau IPS, jadi kita bisa menyampaikannya dengan cara apa agar mahasiswa itu bisa memahami. Jadi banyak sekali yang saya dapati dari ilmu pekerti ini, baik itu dari salam pembukanya, menggunakan materi yang disampaikan menggunakan media pembelajaran yang secara interaktif, dan kesimpulannya harus komunikator. Artinya memang kunci kita untuk menjadi seorang tenaga pengajar, terutama di dalam berkomunikasi, kuncinya adalah komunikasi. Artinya si komunikator tadi mampu membius orang gitu dalam suatu proses pembelajaran. Terima kasih.